Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, kopinya sedikit aja sih, tapi nanti nambah berkali-kali. Kopi dari javahalucoffee.id. Mau bahas soal latar belakang CV dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya gini, kan saya sering diundang sebagai pembicara atau narasumber di berbagai tempat. Pokoknya banyak lah gitu ya. Nah, tapi yang sering lucu itu adalah yang bolak-balik lucu gitu ya. Yang mengundang ini biasanya memang siapa ya? Bukan bosnya. Bos mah ngapain juga ngundang Pak Budi ya. Nggak selevel kali Pak Budi ya. Aduh gitu ya. Jadi anak buahnya disuruh ngundang saya. Kata bosnya saya minta Pak Budi jadi narasumber. Bagi saya sih nggak apa-apa segitu ya. Tapi yang saya kadang-kadang suka ngenes itu ngelihat bahwa banyak orang yang tidak melakukan penelaahan atau kalau kita sebutin mungkin studi literatur ya. Kan kalau mau mengundang seseorang sebagai narasumber itu kan harus tahu latar belakangnya ya, kenapa dia diundang, kenapa dia ya, latar belakangnya lah ya, kenapa dia pantas diundang. Jadi kalau misalnya saya diundang, kenapa saya diundang? Ya karena bidang keahlian saya terkait dengan teknologi, apakah cyber security, apakah AI, apakah blockchain, apakah IoT, apakah pokoknya macam-macam ya. Nah tapi kan taunya itu dari mana? Nah berarti orang harus melakukan checking dulu ya, studi literatur lah gitu ya. Mengecek latar belakangnya narasumbernya itu siapa. Kalau saya diundang misalnya untuk membicarakan tentang sepak bola misalnya, tentu saja saya bukan narasumber yang baik ya, karena saya tidak memiliki ilmu atau pengalaman yang cukup untuk menjadi narasumber. Kalau jadi lawan-lawan mah oke lah. Saya sering dulu lucu ngelihat kalau Kang Ibing dijadikan diminta untuk menulis analisis soal pertandingan sepak bola. Tapi kenapa Kang Ibing dipakai? Karena dia lucu, bukan maksudnya dia reporter sepak bola ya. Gitu ya. Demikian pula kalau saya disuruh nganalisis lagu misalnya atau suruh manggung, ya daripada saya ya lebih bagus ambil Noah ya, panggil Ariel gitu ya. Kalau panggil Budi Raharjo mah lucu gitu. Sisi sebaliknya juga sama. Kalau mengambil cyber security manggil Ariel ya nggak lucu ya. Lucu kali ya. Lebih baik Pak Budi gitu kan ya. Nah, jadi itulah maksud saya. Dan nggak susah sebetulnya kan ya. Informasi mengenai seseorang itu kan banyak di internet. Kalau zaman internet sekarang mah udah harusnya gampang ya, tinggal cari di internet aja ada gitu. Ya. Terus orang-orang sering minta CV. Nah tuh, CV saya udah saya tidak perbaharui 5, 6, 7 tahun. Tuh aja udah 20 halaman ya. Jadi saya udah malas menambahin CV. Dulu diperlukan ya karena supaya ada-ada aja CV, tapi saya juga butuh CV untuk apa ya biasanya? Kalau orang butuh CV itu kan untuk ngelamar pekerjaan, saya nggak lamar pekerjaan. Untuk apa yang lain-lainnya gitu, untuk menunjukkan kredibilitas karena urusan administratif. Kalau misalnya nih Anda mau ngundang Bill Gates gitu ya, minta CV-nya Bill Gates. misalnya Anda ingin mengundang Bill Gates sebagai narasumber, masa Anda masih ngambil CV-nya Bill Gates? Ya Anda ngarang sendirilah, cari dari informasi dari sana sini. Dalam artian ngarang bukan ngarang ngawur ya, Anda yang membuatnya yang bagus ya, karena ada informasinya banyak di sana sini dan tidak perlu lagi kali si Bill Gates untuk membuat CV kayaknya gitu ya. Atau Elon Musk gitu. Anda mau wah Elon Musk ini terkenal nih, Anda pengen ngundang, minta CV-nya Mas Elon Musk. Kata si Elon Musk, CV apa itu gitu ya. Ada juga orang yang kemudian membuat CV-nya di LinkedIn, good idea. Saya termasuk yang tidak. Lagi-lagi kenapa? Karena saya nggak nyari kerjaan juga. LinkedIn itu kan untuk ya pekerjaan, atau kalau kacamata saya mungkin pamer gitu ya.
Saya tuh nggak butuh gitu. Kalau saya di LinkedIn ada tuh karena sebab pengen tahu aja LinkedIn tuh kayak apa. Dikontakin sana sini, ada tawaran pekerjaan. Dah, saya mah nggak pengen gitu. Saya pengen tahu juga ya. Saya belum ngecek ya. CV apa Bill Gates ada di LinkedIn nggak ya? Elon Musk ya. Bah gitu ya. Jadi ya benar-benar lah ini ya. Jadi kelucuan ini masih akan tetap terjadi karena orang tidak mau melakukan extra work, extra mile to do their job. Nah, ini yang video kayak gini juga mungkin tidak akan dibaca atau didengarkan atau dilihat oleh mereka ya. Ya mau gampangnya aja. Kalau mau belajar mau banyak gitu. Jadi mohon maaf kalau Anda tersinggung dengan video ini karena memang harus dikatakan ya. Do your work ya. Kalau Anda melakukan itu carilah informasinya siapa. Jangan kan begitu kalau saya ingin bekerja sama dengan seseorang atau saya mengundang seseorang, saya cari dulu informasinya. Saya googling dulu kalau istilah sekarang ya, cari dulu di Google siapa, dia latar belakangnya siapa, kenapa dia melakukannya seperti itu ya. Ya nggak usah saya minta CV-nya minta dong gitu. Gitu. Saya mau ngopi dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.